Sejak semula Allah telah merancangkan kehidupan bagi manusia. Di dalam kemahakuasaannya, Dia telah menjadikan seluruh alam semesta dan dunia ini bagi manusia, dan di dalam pandangannya semua sungguh amat baik, sempurna, utuh, dan lengkap. Sayangnya manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan kekacauan pada seluruh rancangan yang awal, dan semua ciptaan menjadi rusak serta kehilangan kemuliaannya. Kejatuhan ini membawa kehancuran besar di sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Dia yang telah menjadikan segala sesuatu, Dia juga yang memulihkan dan mengembalikan kepada rancangan yang semula melalui karya Yesus Kristus. Di dalam Kristuslah seluruh ciptaan dipanggil dan dipulihkan kembali kepada tujuan Allah yang semula di Taman Eden. Di dalam Dialah kita dipanggil untuk bermitra dengan Allah, menjalani kehidupan menurut tuntunannya, hingga Dia membawa kita pada puncak kesempurnaan di dalam kemuliaannya. Yaitu judul kita adalah Am I Called? Apakah saya dipanggil Allah? Ya. Apakah Tuhan, apakah Allah memanggil saya? Ini sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan dan sudah beberapa minggu ini kita bahas soal panggilan, gitu ya. Kalau masih ingat teman-teman dari Kak Devli, ya waktu itu membahas soal bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar atau bukan untuk hidup dengan maunya kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kurang semangat, belum makan ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan pelajari lagi di hari ini untuk menyadari atau untuk memahami apakah saya betul-betul dipanggil, ya? Apakah saya betul-betul merasa saya dipanggil oleh Tuhan atau tidak, gitu ya? Karena ada kalanya orang berpikir bahwa hanya hamba Tuhan saja itu orang yang dipanggil Tuhan, ya, orang ya Tuhan memanggil mereka untuk melayani. Tapi kalau kami tidak dipanggil untuk itu. Panggilan kami kayaknya agak lain gitu ya, ke arah yang lain. Coba kita akan lihat bersama-sama dan apa kata firman Tuhan tentang panggilan itu sendiri. Kita buka bersama-sama dalam Efesus 4 ayatnya yang pertama. Oh iya, saya lupa, saya pegang ini ya, jadi saya bisa kontrol dari sini. Oke. Efesus 4 ayatnya yang pertama ya, ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama. Saya undang kita berdiri sekali lagi untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga ya, teman-teman boleh buka juga di Alkitabnya. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oke, silakan dulu teman-teman. Nah, jadi Paulus pada saat itu sekitar di tahun 61 Masehi, Paulus itu sedang dalam penjara. Dan dia memberitakan kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk mereka boleh, tetapi mereka diharuskan hidup sesuai dengan panggilan mereka. Hidupnya harus selaras, harus berpadanan, harus seimbang antara hidup mereka di dunia ini dengan panggilan mereka. Nah, ini jadi pertanyaan tadi, am I called? Apakah saya dipanggil oleh Tuhan? Apakah Tuhan memanggil saya secara spesifik untuk tujuannya? Dan kita akan melihat, rupanya Paulus katakan, ayo kita semua harus hidup berpadanan atau selaras dengan panggilan itu. Kak John mau bawa kita ke versi NLT ya. Di situ itu sebabnya aku seorang yang dipenjara, karena ini terjemahan yang lebih dekat dengan dengan maksud aslinya ya. Jadi itu sebabnya aku. Siapa? Paulus, seorang yang dipenjara oleh karena melayani Tuhan, meminta dengan sangat kepadamu. Ya, Paulus mengatakan, aku mohon dengan sangat untuk teman-teman semua, untuk kalian yang ada di Efesus, untuk teman-teman yang ada di Energize, untuk apa? Supaya hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Amin.
Hiduplah selaras dengan panggilanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Maka kita tidak lagi bertanya apakah saya perlu untuk hidup sesuai panggilan Allah itu kayak gimana? Ya. Nah ini kita akan kupas pertama-tama, akan kita perlihatkan di dalam kehidupan kita. Nah ini menjadi sangat bingung untuk kita bisa pahami tentang panggilan. Oleh karena dunia saat ini menawarkan kepada kita konsep yang begitu bervariasi, ya, di dalam dunia ini. Kita tahu kalau di media sosial banyak sekali membuat standar baru di dunia ini, ya, standar TikTok lah, standar Instagram lah, gitu ya. Ya, standar TikTok, standar Instagram, standar YouTube lah, standar para selebriti memberikan sebuah level standar yang kita pengen menjadi seperti itu, dan tanpa kita sadari kita kehilangan panggilan kita oleh karena standar yang dibangun oleh dunia. Bisa dipahami ya, bisa ditangkap ya. Ada yang di dunia ini saat ini sekarang ada yang membahas soal bagaimana membangun personal branding, benar? Ya, bagaimana kita untuk mencari pekerjaan sampingan, itu kan standar. Oh, nggak cukup pekerjaan sekarang, saya butuh pekerjaan sampingan. Supaya apa? Saya produktif. Yang kedua, saya punya penghasilan tambahan. Yang kalau bilang tambahan juga kayaknya gede banget itu nilainya. Bukan tambahan sih menurut saya. Tapi itu semacam kayak pekerjaan lain yang bisa dibilang pekerjaan yang kalau dilihat dari pemasukannya juga seperti pekerjaan utama gitu ya. Karena rupanya orang punya standar baru. Kerja satu pekerjaan nggak cukup. Kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk menghasilkan 10M di 1 tahun pertamamu. Bener ya? Ada banyak kan diskusi-diskusi seperti itu. Kak John tidak bilang kalau itu salah, tidak. Tapi jangan sampai kita dikaburkan oleh hal-hal seperti itu dan akhirnya kita melupakan panggilan kita. Kita lihat ya, ada yang mengatakan bahwa bagaimana kita membangun nama kita. Membangun personal branding kita. Bagaimana supaya kita menjadi influencer, menjadi pemberi pengaruh. Waduh, saya pengen jadi pemberi pengaruh. Padahal kita mungkin kurang paham jelas, rupanya step by step dan juga esensi daripada memberi pengaruh, itu bebannya tinggi kawan-kawan. Salah memberi pengaruh, kita dihujat habis-habisan. Ya masih mending kalau dihujat ya kawan-kawan. Tapi kalau orang tidak tahu bahwa apa yang kita beri pengaruh itu adalah salah, mereka ikut-ikutan, maka kita menyesatkan banyak orang. Ya, makanya ini harus hati-hati. Nah, kita lihat, perhatikan ya. Makanya oleh karena itu, saya ingin kita untuk mempertimbangkan kembali, teman-teman mempertimbangkan kembali kata panggilan itu. Pak, kata panggilan itu kalau di Alkitab itu adalah salah satu kata sakral kalau bisa bilang ya. Karena dari Kejadian sampai Wahyu bicara soal Allah memanggil. Jadi kata panggilan itu sakral, dan setidaknya akar dari kata panggilan itu sendiri ya, itu setidaknya ada sekitar 16 kata lain yang penting di Perjanjian Baru doang nih kalau kita bahas di dalam bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Yunani dari kata panggilan ya adalah kaleo. Kaleo artinya memanggil. Sama-sama katakan kaleo. Ya, kaleo. Dan dalam bentuk yang lain, kalau dia klesis, ya ini klesis berarti itu artinya adalah panggilan. Kalau kletos berarti dipanggil. Kalau paraklete itu adalah penghibur. Kalau parakletos ini ada akar kata ini dari akar kata kaleo, ada klesis, kletos, paraklete, parakletos yaitu pembela atau pendoa syafaat, dan dua ini adalah gambaran dari Roh Kudus. Kita sudah belajar tahun lalu ya, yaitu di doktrin Roh Kudus ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini dari akar kata kaleo, dan dari akar kata kaleo ini juga kita menemukan kata eklesia. Eklesia, kalau teman-teman masih ingat, eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil. Yaitu keluar. Kalau orang berpikir orang-orang yang dipanggil keluar dari mana? Dari gelap masuk ke dalam terang. Tapi rupanya arti dari eklesia sebenarnya adalah perkumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari gedung ke dalam dunia. Ngapain? Memberitakan Injil. Itu eklesia. Bukan orang cuma sekedar keluar dari gelap masuk ke dalam terang, terus jadi terang di tempat yang terang. Ngapain? Mubazir. Gak ada guna.
Ya, naruh garam di dalam laut, ke dalam laut, ngapain? Mubazir, gak ada guna. Tapi garam itu berfungsi untuk menggarami makanan, dan garam itu membuat makanan itu jadi sedap rasanya. Terang, lilin kita bawa di dalam ruangan ini yang lampu lighting semua nyala, gak ada guna. Tapi kalau kamu bawa, walaupun itu cuma lilin saja, ke dalam tempat atau ke luar, ke daerah atau ke lingkungan yang gelap tidak ada cahaya, maka cahaya sekecil itu pun memberi pengharapan. Amin. Ingat kembali bahwa lilin itu bukan bicara soal saya menjadi terang, saya menjadi terang, bukan. Tetapi karena Kristus bersinar di dalam saya. Sekali lagi ya teman-temannya, ini kita harus mengikis segala keakuan. Oh itu karena saya, itu karena saya. Tidak, itu karena Kristus yang menyelamatkan saya, maka saya bisa memberi pengaruh. Saya dipanggil keluar dari dalam gedung gereja, dari dalam gedung ruangan serbaguna untuk keluar memberitakan Injil. Katakan amin. Waduh, kurang semangat. Amin. Nah makanya teman-teman, coba kita perhatikan ini. Nah ini yang jadi pertimbangan kita ya. Kalau begitu, kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita ini dipisahkan, kita dikhususkan, kita dipilih, kita dikuduskan untuk membuat perbedaan dengan dunia, bukankah itu akan menjadi sebuah beban ya dalam hidup kita? Iya enggak sih? Jadi beban enggak sih? Bahwa hari lepas hari kita mesti mikir, saya harus begini karena saya dipanggil. Saya harus jadi seperti ini supaya orang lain bisa melihat saya berbeda. Karena saya berpikir gitu. Ya, karena saya berpikir bahwa oh iya, saya sudah dipanggil, saya dipisahkan, saya dikuduskan, saya dipilih untuk membuat sebuah perbedaan, dan itu jadi beban. Saya salah satu korbannya sebenarnya, atau salah satu bukan korban sih, itu sudah langsung negatif bahkan ya. Tapi maksudnya saya mengalaminya. Saya anak pendeta kawan-kawan. Anak pendeta, wah papanya pendeta, anaknya mesti suci. Itu jadi beban kan? Mungkin Kenneth bisa merasakannya juga. Ya, ada Kenneth sama Kezia di sini ya. Tapi semoga kalian tidak tidak dijudge ya, walaupun ya kan yang pendeta orang tua kita. Masa standar yang sama ditetapkan kepada anak-anaknya? Bukan berarti anak-anaknya boleh saja untuk berbuat dosa atau bukan, maksudnya untuk nakal gitu ya. Kalau berbuat dosa mah kita pendosa semua kawan. Kita pendosa semua. Saya juga pendosa, bahkan sebagai seorang anak pendeta, saya pun adalah, udahlah, banyak cerita saya tentang itu. Dan kalian sudah tahu, ya nggak semua luar dalam sih. Ya. Oke, kita lanjutkan, itu nggak penting ya. Oke, kita lanjutkan lah. Nah, makanya kita akan berpikir, saya harus bagaimana? Kita jadinya kepikiran, bagaimana kalau saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi saya gagal memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana kalau saya salah dalam memilih sekolah, atau kampus, atau jurusan, dan itu membuat saya gagal memenuhi panggilan Tuhan? Bagaimana kalau saya keliru dalam memilih karir saya, pekerjaan saya, dan itu membuat saya gagal memenuhi panggilan Tuhan? Bagaimana kalau saya takut menyatakan perasaan kepada seorang gadis yang saya sukai, karena saya takut? Nah, kemudian ada orang yang lebih duluan nih yang menyatakan perasaannya, dan dia akhirnya jadi nikah sama dia. Dan saya semacam seakan-akan saya kayak ditakdirkan untuk menikahi seorang wanita yang akhirnya membuat saya menderita seumur hidup. Apakah saya gagal dalam memenuhi panggilan Allah karena saya salah mengambil keputusan? Bagaimana jika saya salah dalam memutuskan sesuatu dan akibatnya itu membuat proses hidup saya jadi lebih lambat, yang harusnya bisa melesat, tapi jadinya kadang turunnya lama lagi, naiknya sebentar, turunnya lebih lama lagi. Kayaknya saya salah ambil keputusan. Bagaimana jika saya pergi ke gereja dan saya masuk ke gereja yang salah dan akhirnya saya tidak bisa mendengarkan pesan yang benar dari Tuhan? Jika Tuhan memanggil saya, jika Tuhan memanggil kita, kita mulai berpikir, Dia pasti memilih saya untuk sesuatu yang istimewa. Ya, kalau teman-teman pasti sering dengar seperti ini. Kalau Tuhan memilih saya, pasti Tuhan akan memanggil saya untuk sesuatu yang istimewa. Tapi bagaimana jika saya gagal memenuhi panggilan Tuhan? Jika Tuhan memanggil saya, apa yang saya harus lakukan? Dan itu jadi sebuah pemikiran kita dalam pikiran kita. Kalau Tuhan memanggil saya, pasti panggilan itu
adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang sangat besar. Nah teman-teman, tapi faktanya kawan-kawan, ini kan teman-teman sering dengar ini ya, Tuhan memanggil engkau untuk sesuatu yang besar. Tuhan memanggil engkau untuk sesuatu yang sangat penting. Tuhan memanggil engkau secara spesifik untuk sesuatu tugas yang sangat istimewa. Kalian sering dengar ini. Tapi teman-teman, faktanya adalah seperti ini. Pastor Craig Groeschel dia berkata bahwa rupanya calling is about who you are before what you do. Panggilan itu berbicara tentang siapa kamu, apa identitas kamu sebelum kamu apa yang akan kamu lakukan. Siapa dirimu itu lebih pertama harus kita gumuli sebelum apa yang harus saya lakukan ya. Karena kalau kita bicara panggilan itu adalah melakukan sesuatu, maka kita akan sangat-sangat bingung. Kita akan jadi sangat-sangat bingung. Panggilan itu adalah menjadi siapa kamu nanti, ya. Oke, saya meloncat nih kayaknya. Oke. Nah, saya tertarik dengan ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, kembali juga di NLT versi NLT ya, yaitu karena Allah telah menyelamatkan kita dan Dia memanggil kita untuk menjadi seorang guru di sekolah. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Untuk menjadi seorang pemain saham yang handal. Taruhlah kayak gitu ya. Untuk menjadi seorang pro player dalam game. Jadi e-sport. Wah, itu betapa keren sekali kawan. Kalian dibayar untuk bermain game. Itu keren sekali. Menurut saya keren. Karena saya selama ini main game tidak dibayar. Malah saya bayar kuota gitu. Bayar. Tapi sampai saat ini puji Tuhan saya tidak pernah beli barang di game ya. Karena mikir juga besok mau makan apa gitu kan. Nah, tapi rupanya Paulus bisa saja mungkin dia bisa saja berpikir bahwa iya kamu dipanggil untuk menjadi misionaris di mana? Ya bisa saja, tetapi yang dia katakan di sini adalah kita bukan dipanggil untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sesuatu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita dipanggil untuk hidup kudus. Amin. Bukan karena kita layak menerimanya. Kita tidak akan pernah bisa layak menjadi orang yang dikuduskan, dibenarkan. Nggak akan pernah bisa karena kita selalu jatuh di dalam dosa dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup menjadi orang kudus. Tetapi Tuhan panggil kita untuk menjadi orang kudus. Bukan karena kita layak, melainkan karena memang sudah menjadi rencana Dia, rencananya sejak sebelum permulaan zaman, yaitu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam Kristus. Artinya kawan-kawan, kita sudah ditetapkan dan kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan melalui kasih karunia Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Sehingga kawan-kawan tidak perlu lagi untuk melihat diri saya, iya saya ini pendosa, betul, kita mesti sadari kita pendosa. Tetapi engkau sudah dipakai oleh Tuhan, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Kita perlu menyadari ini, who you are, engkau adalah anaknya yang Dia kuduskan. Amin. Nah ini akan ini dulu, bukan berarti melakukan itu itu tidak penting, enggak. Itu kita akan jadi sangat bingung kalau kita tidak mulai dengan siapa saya di hadapan Tuhan. Siapa saya di dunia ini. Amin. Nah kita akan lihat ya, perhatikan pelan-pelan saya. Nah kalau panggilan itu adalah siapa kamu nanti, yaitu apa? Siapa? Untuk hidup kudus, menjadi orang kudus. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, kita dipanggil untuk menjalani hidup kudus, hagios. Yaitu kita dipisahkan atau menjadi berbeda. Tidak sama dengan dunia. Kita tidak bertindak seperti dunia. Kita tidak berpikiran sama dengan pikiran dunia. Kita tidak didorong oleh standar yang dianut oleh dunia. Amin. Nah ini agak berat memang. Karena apa yang ditawarkan dunia atau apa yang dibangun oleh dunia, standarnya itu semacam sebuah patokan untuk orang melihat bahwa saya dicintai oleh dunia. Tapi teman-teman, perhatikanlah. Memang Alkitab ini tidak berasal dari dunia. Itu sebabnya nilai-nilai kekristenan
tidak sama dengan dunia, dan kita disuruh untuk berbeda dengan dunia. Bahkan di dalam Injil sekalipun Yesus katakan di dalam dunia engkau akan menderita. Walaupun demikian Yesus katakan, tapi tenangkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Memang kita akan menderita. Menderita dalam arti apa? Kita pikul salib, kawan-kawan. Kita tidak menjadi sama dengan orang lain. Oh, suka, misal ya. Orang-orang suka, oh ayo kita ngumpul-ngumpul, ngobrolin yang porno dan sebagainya. Tapi kita bilang, aduh Tuhan, kalau saya nggak ikut sama dia, saya tidak punya teman. Tapi karena untuk Engkau Tuhan, aku tidak mau membuat diriku supaya diriku dipengaruhi oleh dunia. Saya akan tinggalkan, saya akan lepaskan. Walaupun mungkin itu menjadi sesuatu yang berharga bagi saya, tetapi bagi Tuhan, Engkau lebih berharga. Tapi Engkau, Tuhan, Engkau lebih berharga bagiku. Teman-teman, ini akan terus mendorong kita untuk kita dipisahkan dan menjadi berbeda. Bukan berarti kita menolak orang, kawan-kawan ya. Tetapi dalam artian begini, teman-teman harus memilih teman, karena pertemanan akan menentukan siapa dirimu, itu juga ada benarnya. Walaupun tidak sepenuhnya kita katakan, oke, jadi kita menutup diri dari orang lain, tidak. Teman-teman mesti kenali dulu siapa dirimu, dan setelah itu kamu bisa what you will do setelah kita memahami diri kita, untuk kita pergi kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi. Artinya, Nah, karena kita dipisahkan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Yesus Kristus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita menjalani hidup kudus. Nah, menariknya kawan-kawan, jika kita baca Alkitab, maka kita akan lihat bahwa Alkitab tidak pernah menulis atau tidak pernah berbicara tentang panggilan untuk karir. Iya. Kalau Alkitab menuliskan tentang panggilan untuk berkarir, lalu dia menetapkan satu karir yang utama, bahaya. Kita semua akan mengejar karir itu. Tuhan akan memakai engkau menjadi kepala dan bukan ekor, yaitu kepala, CEO di dalam perusahaan. Oh, itu langsung kita, saya harus menjadi CEO. Begitu kita jadi CEO, maka saya anak Tuhan. Kalau saya belum CEO, berarti kamu belum anak Tuhan. Itu ya, bisa ditangkap ya. Alkitab tidak pernah memanggil kita atau berbicara soal panggilan untuk karir. Tapi yang menariknya, Alkitab itu selalu berbicara untuk kita menjadi seperti Yesus. Amin. Bukan masalah karir kita. Dan saya tidak bilang kalau karir itu salah, tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi seperti Kristus, itu kayaknya menjadi fondasi utama dari kehidupan kita. Amin. Nah, panggilan itu tentang siapa kamu sebelum apa yang akan kamu lakukan. Jadi daripada kita bertanya, Kak, kalau gitu saya harus melakukan apa? Sekarang kita ganti pertanyaannya. Kalau begitu, kira-kira Tuhan mau saya menjadi seperti siapa? Bisa dipahami? Kak, saya bingung saya mau melayani apa. Kak, saya bingung saya mau melakukan apa. Saya bingung saya bagaimana supaya bisa menjadi berkat di tempat ini. Teman-teman, daripada nanyain itu dan jawabannya itu bervariasi sekali, lebih baik kita bertanya sekarang. Kalau gitu Kak, kira-kira Tuhan mau saya menjadi seperti siapa? Dan kalian pasti udah tahu. Jawabannya adalah menjadi seperti Kristus. Udah tahu. Nah, saya akan bantu untuk menjelaskan ini ya, dan saya mungkin ajak kita untuk berpikir sejenak ya. Nah, kira-kira di antara kita ya, kalau teman-teman saya minta untuk partisipasinya ya, untuk bisa angkat tangan waktu saya beri pertanyaan. Nah, kira-kira di antara teman-teman, siapakah di antara kita yang merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil? Angkat tangan. Oke. Tidak semua ya mengangkat tangannya, dan itu sangat sakit ya di hati ya. Iya, itu masalahnya. Kalau kita bicara siapa yang mau untuk melakukan pemberitaan Injil, maka tidak semua angkat tangan. Iya kan? Karena kita bukan bicara soal do-nya, tapi bicara soal who-nya, siapa. Nah, perhatikan teman-teman. Saya dengan istri ya, Kak Meli, sering kita melakukan diskusi ya. Kita sering melakukan diskusi yang sangat membangun begitu ya.
Kadang agak tensi juga sih itu. Tapi itu membangun, tujuannya membangun ya. Itu bahasa spiritual ya, untuk argumen ya, debat gitu. Tapi maksudnya itu adalah, tapi itu diskusi yang membangun ya. Diskusi yang membangun, dan pada saat di hari-hari yang baik kami akan dipenuhi dengan cinta kasih. Pada hari-hari yang tidak baik dan penuh dengan diskusi-diskusi yang berat tadi, kami akan berusaha untuk belajar lebih dipenuhi oleh cinta kasih. Ya. Karena saya adalah suaminya. Ya. Dan karena hari demi hari saya lewati dengan Kak Meli dengan cinta kasih, maka buah dari cinta kami lahirlah Melody yang sudah umur 5 tahun. Betul ya? Nah, di matanya Kak Meli, saya ini adalah suami. Dan Melody panggil saya papa, ayah. Ya. Tapi saya di-energize adalah seorang hamba Tuhan. Itu panggilan yang berbeda-beda. Dengan ekspresi yang berbeda, treatmentnya juga berbeda. Karena setiap kali kalau kami diskusi, misalnya kami berdiskusi ya, yang sangat membangun gitu ya, yang penuh dengan emosional yang wow gitu ya. Dan di akhir diskusi, dan lalu saya katakan, siapa di antara kita yang mau bertobat, angkat tangan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Saya pikir kayaknya saya yang harus bertobat. Karena bukan cara begitu kan, berdiskusi suami istri, bukan gitu. Ya, hai istriku, engkau tidak mendengar apa kata firman, tunduklah pada suami. Bukan, enggak gitu. Pendekatannya tidak boleh saya pakai pendekatan hamba Tuhan kepada istri saya, bisa paham? Maka saya sebagai suami, saya sebagai ayah, saya sebagai hamba Tuhan, itu tetap orang yang sama, saya. Kalau saya berpikir soal panggilan saya sebagai suami, panggilan sebagai ayah, panggilan sebagai hamba Tuhan, saya akan bingung, berarti saya harus bersikap seperti apa. Tapi teman-teman, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita di dalam setiap konteks kita menjadi seperti Kristus. Nah teman-teman, coba perhatikan ini. Ya. Kalau misalnya saya hebat jadi seorang hamba Tuhan ya. seorang pendeta gitu ya. Tapi kalau saya tidak hidup benar, saya tidak hidup kudus, maka saya tidak memenuhi panggilan Allah. Benar? Tapi hebat, hamba Tuhan, hebat. Tapi tidak hidup kudus, maka saya tidak memenuhi panggilan Tuhan. Kalau saya ini sukses dan berhasil, amin lah Tuhan ya. Amin ya Robi alamin ya. Kalau saya ini sukses dan berhasil dalam karir, tapi kalau saya tidak cinta istri saya, dan saya tidak mengasihinya, dan kami tidak hidup dalam integritas, cinta yang integritas dan komitmen yang abal-abal gitu ya, maka saya tidak memenuhi panggilan Allah. Paham ya? Kalau saya bisa saja menjadi hamba Tuhan yang sangat hebat, tapi saya mungkin saya memberi pengaruh yang baik kepada kalian. Kalian menjadi, Kak, terima kasih ya Kak John. Walaupun saya tidak pun mengharapkan itu ya. Ini semua kita sama-sama belajar, kita sama-sama bukan apa-apa. Tapi misalkan kalau saya memberi pengaruh yang hebat kepada kalian, dan kalian terinspirasi dan diubahkan hidup kalian, tapi saya di rumah, saya telantarkan istri dan anak-anak, maka saya tidak memenuhi panggilan Allah dalam hidup saya. Bisa ditangkap? Makanya teman-teman, ini yang kita mau pelajari. Karena panggilan itu bukan tentang hal-hal besar dan penting yang akan kita lakukan di masa depan, tapi panggilan itu tentang kesetiaan kita bagi Yesus hari ini. Today, the present. Kalau hari ini kita setia kepada Tuhan, itulah panggilan kita. Makanya kalau kita mau sebagai ayah, mau sebagai suami, mau sebagai hamba Tuhan, mau sebagai apapun. Ini saya ada tulis di sini, ya. Di mana tadi ya? Nah, makanya teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Nah, makanya di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, coba kita baca sama-sama ya. Saya sudah lihat jam ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam
nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya kawan-kawan, apapun yang kita lakukan sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ketua senat ataupun BEM gitu ya, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang apapun, kalian sebagai seorang pro player sekalipun, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti apakah sebelum melakukannya kita harus berdoa dalam nama Yesus? Bukan sekadar itu. Tuhan Yesus, saya sebentar lagi mau mencuri, Tuhan tolong memberkati saya supaya pencurian saya diberkati oleh Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ih, rohani sekali loh. Rohani sekali. Bukan itu kawan-kawan. Tapi maksudnya di dalam nama Tuhan Yesus apa? Bukan cuma berdoanya dalam nama Yesus, kamunya harus di dalam Yesus. Amin. Amin. Kitanya harus di dalam Yesus. Minta Roh Kudus untuk memimpin kita untuk hidup di dalam Kristus. Nah, ini ada kisah menarik. Ini saya akan tutup dengan kisah ini ya. Ada kisah menarik di Markus 10 dan nanti kita akan loncat ke Markus 11. Jadi di Markus 10 teman-teman, ada 2 orang murid Yesus. Yang kalau kita baca itu adalah Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini, kalian pasti tahu, ceritanya tentang mereka minta posisi di sebelah Yesus. Yesus, kalau nanti sampai di kerajaanmu, tolonglah tentukan kami ya, kami berdua nih, karena kita paling dekat nih kan. Kita paling sohib nih. Kalau sini sohib apa ya bahasanya? Apa namanya? Hopeng. Kita kan hopeng nih ya. Gitu. Jadi yang satu di kanan, yang satu di kiri. Terserah Yesus deh. Yang Yakobus mau di kanan atau Yohanes di kiri, terserah. Lalu Yesus mengajarin mereka. Jawaban Yesus apa? Siapa yang ingin menjadi pemimpin, siapa yang ingin menjadi leaders, pertama-tama harus menjadi pelayan. Servant. Nah ini, Yesus sedang mengajari apa? Siapa dirimu lebih penting daripada posisimu. Lalu kita beranjak ke Markus 11. Di Markus 11 teman-teman, menariknya, ini tadi Markus 10. Markus 11 menariknya, Yesus dan murid-muridnya itu sedang masuk menuju ke Yerusalem. Kalian tahu ini adalah konteks pada saat itu. Yesus sebelum masuk ke dalam penderitaannya, dia masuk ke Yerusalem. Yang ceritanya dia menunggangi keledai itu ya. Tahu ya? Orang mengulu-ulukan gitu ya. Nah sebelum itu, Yesus kan hendak masuk ke Yerusalem. Lalu dia menyuruh 2 orang muridnya. Siapa? Markus tidak tulis siapa orangnya. Tapi kalau saya jadi Yesus, saya akan pilih 2 orang itu adalah 2 orang sebelumnya yang minta posisi. Karena saya mau ngajarin mereka soal panggilan. Itu bukan bicara soal posisi, tetapi siapa dirimu. Lalu Yesus mau panggil mereka. Kemungkinan besar, ini memang tidak tertulis, tapi kalau saya jadi Yesus, waduh, saya jadi Yesus. Oke. Kalian pasti mengerti maksud saya ya. Maksudnya, kalau itu saya pasti akan pilih, karena saya mau ngajarin. Saya mau membuat sebuah ilustrasi yang sangat nyata, dan ngajarin kedua orang ini yang sedang punya mental posisi tadi, mental minta posisi tadi, supaya mereka sadar tentang panggilan itu kayak gimana. Lalu apa yang mereka lakukan? Waktu dipanggil 2 orang tadi, dia rasa, wah, this is the time. Tadi kan sudah minta posisi. This is the time. Kita akan mendapatkan misi penting. Lalu Yesus bilang, enggak, bukan misi penting. Lu minjem keledai di rumah orang. Lu ambil. Kalau orang tanya, lu mau ngapain? Yesus lagi butuh. Hah? Ini 2 orang pasti akan mikir, hah? Yesus, kami meninggalkan segalanya demi mengikut Engkau. Kami mengikut Engkau oleh karena begitu banyak. Kita bisa membuat sebuah gebrakan Yesus. Kita bisa membuat sebuah terobosan Yesus. Kita bisa membuat sebuah sesuatu yang kalau kita lakukan ini akan mencengangkan dunia. Dan kita akan mendapatkan banyak pengikut. Dan kita akan menjadi sangat terkenal. Dan orang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi panutan. Kita akan menjadi influencer. Dan kamu menyuruh kami untuk ngambil keledai. Itu maksudmu apa Tuhan? Nggak ditulis memang di Markus. Tapi kalau kalian berpikir, Yesus sedang mengajari apa? Yesus sedang mengajarkan tentang apa? Bahwa besar kecil tugas kita
tidak akan pernah menentukan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. Kita nggak tahu, kawan-kawan. Kita nggak tahu. Walaupun pekerjaan kita atau jenis pelayanan kita adalah jenis pelayanan. Kan ada orang yang membeda-bedakan pelayanan ya. Kalau di atas altar atau di atas apa nih, stage. Tim PW lah taruh ya. Itu strata tertinggi dalam pelayanan misalnya. Di bawahnya hamba Tuhan mungkin ya. Tapi kalau usher, kawan-kawan, Yesus mau ngajarin, lu mau jadi usher, lu mau jadi tim PW. Besar kecil pelayanan, besar kecil tugas, tidak pernah menentukan besar kecil dampaknya. Kenapa? Karena kita bukan lagi mengerjakan job desk. Karena kita sedang melayani Tuhan. Amin. Teman-teman, sama seperti ada seorang gembala muda di perjanjian lama yang dia mengambil batu kecil dan dari batu kecil itu dia bisa menumbangkan raksasa. Kalian tahu? Besar kecil tidak menentukan dampaknya, impactnya. Ada seorang muda di perjanjian baru, dia yang membawa bekalnya, tapi banyak orang lagi kelaparan dan dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kecil. Tapi kalau di tangan siapa? Itu akan berdampak. Karena kalian melayani, kawan-kawan, lakukanlah semampunya, semampu kalian, apapun talenta yang Tuhan berikan, kecil, besar, di tangan Tuhan, kalian dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan karena kalian, ingat lagi, bukan karena cahaya saya, bukan karena cahaya Kristus dalam diri saya. Amin. Semoga ini menyentuh kita ya. Kita akan selesai, udah berkedip. Kita dipanggil, dipisahkan, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, meski itu terlihat remeh, tapi jika itu kita lakukan oleh karena siapa dirimu, dan kamu lakukan bagi Dia yang telah memberi segalanya bagi saya, bagi kita semua, itu adalah panggilan. Amin. Jadi panggilan itu dimulai dari siapa kita sebelum apa yang kita lakukan. 2 murid tadi mungkin tidak tahu bahwa rupanya mereka itu sedang mengantarkan keledai yang akan membawa Yesus pada panggilannya. Tadi dipikir, cuma ngantarin keledai. Tapi keledai itulah yang mengantarkan Yesus masuk ke Yerusalem, menuju kepada salib. The calling, Jesus call, panggilan Yesus, callingnya Yesus, yaitu mati di atas kayu salib. Lihat teman-teman, dia tidak dengan kereta kuda, dia bukan dengan kuda yang perkasa, dia datang dengan keledai yang dia datang dengan penuh lemah lembut. Dan mereka tidak tahu, kecil besar teman-teman tidak akan menentukan impactnya. Tetapi kalau itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, di tangan Tuhan, segala sesuatu itu akan menjadi berkat. Amin. Nah, penerapan Injil kita, penerapan kita apa? Nah, ini kita sudah selesai ya. Penerapannya adalah, marilah kita mulai sadari siapa diri saya, siapa dirimu. Saya adalah anak Tuhan. Saya dulunya pendosa. Saya memang masih bergumul dengan dosa, tapi saya tidak hidup lagi di dalam dosa. Lalu yang kedua, setialah kepada Yesus setiap hari, hari ini, the present time. Besok, kalau besok menjadi hari ini, maka besok kita setia juga. Kalau minggu depan kita menjadi hari ini, maka hari itu kita setia juga kepada Tuhan. Amin. Maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah panggilan kita. Amin. Ketika kamu setia melayani dengan integritas, kamu mengasihi sesama, dan ketika kamu belajar hidup murah hati, ketika kamu membuat dirimu menjadi kecil, Yesus yang menjadi terbesar, kita menjadi yang terkecil. Kamu memanfaatkan hidupmu, masa mudamu untuk membuat Yesus dikenal, menjadi Yesus, menjadikan Injil Yesus dapat diberitakan. Ini bukan bicara soal saya, ini bukan bicara soal kamu, ini bukan bicara soal siapa dirimu, ini bukan bicara soal statusmu, ini bukan bicara soal apapun dalam dirimu, tetapi ini bicara tentang betapa diri kita ini, tapi ini semua tentang Dia yang telah menyerahkan dirinya
Dia yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia yang menderita, darahnya yang tertumpah, mati dan bangkit bagi kita, lalu naik ke surga, sehingga kita bisa diampuni. Dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Lalu kita dipenuhi dengan roh yang sama, roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dan kita pun dibangkitkan dari kematian rohani. Roh yang sama itu hidup di dalam kita. Kita diberdayakan dan kita diberdayakan untuk menjalani hidup yang kudus. Jadi setiap kamu melakukan sesuatu, segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, itulah panggilanmu. Amin. Memang ada bagian dari diri saya ya teman-teman, yang saya juga harus akui. Tapi saya tidak bangga untuk mengakuinya kawan-kawan. Walaupun saya harus ngomong, tapi ini saya tidak bangga ya. Saya pengen orang berbicara yang baik tentang saya. Wah, keren. Kak John, kamu sudah membuat sebuah terobosan yang penting. Kamu sudah membuat sebuah hal-hal yang berdampak dan penting sekali. Tapi rupanya kawan-kawan, kalau kita baca di Alkitab dan suatu saat nanti, waktu saya berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan tuh tidak akan bilang kayak gini, bahwa hai John, hai hambaku yang baik dan yang penting, si paling penting nih. Dia nggak akan bilang kayak gitu. Tapi yang dia bilang adalah, hai hambaku, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Bukan kita yang penting. Saya nggak penting. Kalau Tuhan sudah katakan, oh John, nggak perlu lagi melayani di sini, saya utus kamu kemana? Karena saya hamba. Karena kita semua hamba. Kita tidak ada yang penting di sini. Tuhan yang terutama. Amin. Teman-teman, kalian masih muda. Kalian masih punya, kalau kita main game, kredit kalian tuh masih banyak untuk dilakukan berbagai macam hal untuk memuliakan Tuhan. Pesan ini disampaikan kepada kalian supaya masa muda kalian tidak mempermainkan tubuh dan darah Kristus. Amin. Ya. Mulailah dari menyadari siapa dirimu, dan setelah itu, setelah kamu sadar siapa dirimu, saya adalah anak Tuhan, orang yang dikuduskan, saya dipanggil untuk menjalani hidup kudus. Setialah kepada Yesus, walaupun gak gampang. Iya, karena kamu tidak setia dengan kekuatan dirimu sendiri. Ingat ya tadi, kita dipenuhi oleh roh yang sama, yang telah membangkitkan Yesus. Roh yang dengan kekuatan yang sama, menguatkan kita untuk bisa hidup kudus. Amin. Amin. Dan apapun yang kamu lakukan, baik itu baik itu ucapan maupun perbuatan, semua kita lakukan di dalam Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa ya.